Tsumma sholi tumuli setelah itu, ya setelah selesai apa? Ba'diyah tadi, ya baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat terserah. Tsumma sholi tumuli sholat sapa sira al-fitra ing witir badahe dalam sakwise fadlihinna. Salasan kelawan telu bitaslimateni kelawan uluk salam loro, au bitaslimaten utawa kelawan salam siji, utawa kelawan salam wahidatin kang siji. Wa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u ma sapa kanjeng Nabi fi ing dalem salata surat as-sabbih isma rabbikal a'la ing surat al-a'la wa qul ya ayyuhal kafirun dan surat al-kafirun wal ikhlasu lan surat al-ikhlas wal muawwidzatain lan surat muawwidzatain. Jadi falak napa? Anas iki. Wis bener niki. Dadi niki salat witir niku di sini Imam Ghazali memberi contoh itu berapa rakaat? 3 dengan salam apa? 2 salam atau dengan 1 salam. Minimal nek salat witir niku pinten? 1 ya. Jadi sholat witir kalau 3 rakaat itu boleh dengan 1 salam. Akhirnya menyerupai sholat maghrib. Tapi Imam Ghazali juga boleh. Ya boleh 2 salam kayak kita habis tarawih itu. Tapi kalau mau di 1 salam doang juga cukup. Tapi kalau 1 salam maka jangan ada apa? Tahiyat awal. Wis 2 rakaat langsung nanti naik lagi. Itu cuma 3 rakaat. Suratnya itu rakaat pertama sabihis ya setelah Fatihah. Rakaat kedua kuliah ayyuhal kafirun. Terus rakaat ketiga apa? Ikhlas, terus falak, anas. Wis pas niku nggih. Niku sing di apa? Sing diwaskan Nabi. Sing diwaskan Nabi. Jadi sholat witir itu dilakukan setelah sholat ba'diyah isya. Udah witir itu? Udah ya? Belum. Belum pernah. Oh pas tarawih, bro. Minimalis. Witir itu ya deretan sholat sunnah itu pertama ya sholat Idul Fitri, Idul Adha, terus sholat gerhana matahari, gerhana rembulan, terus sholat istisqa, terus sholat witir. Berarti ini tahajud itu buri banget Pak. Jadi keabdulan ya, dari tingkatannya itu niku. Jadi witir termasuk wis klasemen nomor pinten 5. Tapi kan di antara yang lain tadi kan sholat yang jarang ya, Idul Fitri sama gerhana kan jarang, istisqa apalagi kan. Nah yang sering sehari dilakukan yaitu sholat witir, itu menduduki pertama berarti deh. Pertama itu, jadi kalau bisa jangan tinggalkan walaupun 1 rakaat setiap hari. Pokoknya waktunya setelah isya ya, setelah sebenarnya kalau mau adab setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya. Dawuh Kanjeng Nabi, napa niku ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadikan sholat malammu itu sholat witirmu itu menjadi penutup sholat malammu. Saya ulangi ya, Nabi bilang jadikan sholat witir itu menjadi sholat penutup malammu. Berarti setelah sholat witir sholat lagi enggak? Enggak, karena perintahnya penutup. Jadi witron itu apa ya? Penutup. Ya ganjil ya, witron ganjil. Tapi kon apa ndadeki iki sholat terakhir. Jadi ij'alu akhira sholatikum. Jadikan sholat terakhirmu di malam itu sholat witir. Nah, wis ora tau sunah sholat terakhir malam jenengan apa? Ya isya mau sholat terakhir malam. Ora tau sholat sunah kan. Sholat terakhir malam apa biasanya? Isya kuwi. Kuwi nek ngaji hidayah kan kecelakaan gitu. Kebangetan ngoten lho Pak nggih. Nah iki wani-wani ngaji adab kan iku tikus lho. Mosok. Sholat terakhir kok iso sholat isya itu kebangetan. Kudune sholat witir ora iso sunah lah, mbok badi isya nggih. Wong niku dawuh sholat witir, makanya nanti wis iki penting ngaji Pak. Nabi pesan jadikan sholat terakhirmu adalah sholat witir. Saat ini kalau pengen matur tentang Fathul Mu'in itu Abu Hurairah dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngene.
an utiro qabla an anama. Saya disuruh Nabi itu salat witir sebelum tidur. Oke ya, sebelum tidur. Berarti itu tahajud enggak itu Abu Hurairah? Nabi Abu Hurairah itu diperintah Nabi an utiro qabla an anama. Saya disuruh Nabi sholat witir sebelum tidur, sementara tahajud setelah tidur. Artinya kalau sebelum tidur sudah witir, padahal witir penutup, nanti saya tahajud enggak? Ya roh ya. Tapi kalau tahajud berarti sholat witir Abu Hurairah tidak status penutup, gitu kan? Ya kan ngoten. Dadi niku teng Fathul Muin ada. Terus wakana Abu Bakrin ini kita cerita oke. Abu Bakar niku yutiru qabla ayyanama, witir sebelum tidur. Jadi sama dengan Abu Hurairah. Wa yaqumu kemudian bangun, terus wa yatahajjadu kemudian tahajud. Jadi Abu Hurairah itu witir, tidur, bangun, tahajud. Abu Hurairah sama Abu Bakar sama. Terus Sayyidina Umar itu yanamu qabla ayyutiru, qabla ayyutara. Pokoknya Sayyidina Umar itu tidur dulu sebelum witir. Berarti tidur dulu pertama ya. Summa yaqumu kemudian bangun, summa yatahajjadu kemudian tahajud, summa yutiru kemudian witir. Nah Sayyidina Umar tidur, bangun, tahajud, witir. Kalau Abu Bakar witir, tidur, bangun, tahajud. Kan beda ya. Kalau yang Sayyidina Umar oke ya kan? Sayyidina Umar memang sesuai perintah Nabi, jadikan salat witirmu menjadi penutup. Kalau yang Abu Bakar sama Abu Hurairah kan iya enggak sama. Tapi Abu Hurairah diperintah Nabi, kamu witir dulu sebelum tidur. Kan kalau yang hadis yang terkenal, jadikan witirmu menjadi sholat penutup. Makanya ya, apalagi itu hanya bab itu, nanti ada banyak bab tentang apa gitu kan. Kalau kita baca hadis satu mesti masalah. Oh itu jelas. Kayaknya kurang ngajinya, jadi kan langsung nah ini kan yang menunggu itu jadi ceritanya Fatarofa ila Rasulillah. Kemudian Abu Bakar dan Umar itu sowan Rasulullah. Kata Nabi akhoda minal hazmi. Jadi Abu Bakar itu disebut Nabi ini orang yang berhati-hati karena takut nanti kebablasan nggak witir, mending witir dulu. Kalau yang Sayyidina Umar komentar Nabi hada akhoda minal quwwah. Ini Umar ini adalah jenis orang yang kuat. Jadi dia pede, terus tidur dulu karena punya keyakinan nanti bangun. Jadi milih sing budi. Jangan kan kelas tinggi orang milih kabeh, ora witir. Ya sapa ulama ngasih nyontoke ngono awak dhewe ora milih belas. Tangine angel. Oke. Ya, kalau kita nggak yakin malam bisa bangun, ikut Abu Hurairah dan Abu Bakar. Karena hati-hati daripada nanti nggak bangun, udah tahajudnya nggak dapat, witirnya juga nggak dapat. Ya sudah, kita habis Ba'diyah Isya langsung witir walaupun satu rakaat loh Pak Wendeng Pak. Satu rakaat. Kalau mau ya 3, kalau mau 5, kalau mau 7. Terus dicerangke ngono kuwi wae ora belas. Wis siji wae lah ya. Siji wae. Jare Mbah ngono nek iso siji ngono. Siji nek iso tinggalke. Ya atas nama saking pentingnya apa? Witir. Nek iso siji aja tinggalke. Terus Sayyidina Utsman ikut Abu Bakar, Sayyidina Ali ikut Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Abu Hurairah sama Utsman itu witir dulu. Ya witir dulu ya. Kalau Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar tidur dulu yang sesuai perintah Nabi. Tapi Abu Hurairah juga perintah Nabi, kamu witir dulu sebelum tidur. Jadi akhirnya ya witirnya Abu Hurairah dan Abu Bakar tidak status sholat penutup karena sebelum tidur sudah witir dulu. Nah terus Abu Bakar itu kalau malam tahajud enggak? Ya tadi kan udah jelas. Abu Bakar itu witir dulu terus malam bangun terus tahajud selesai. Enggak witir lagi kan? Enggak bisa karena la witroni fil laili. Tidak boleh satu malam ada 2
dua witir. Witir orang mentang-mentang khusuk saking semangate witirnya ping loro. Oke tak oleh goblok nggih. Aja. Nyawi taruh witir wae. Witir itu salat witir. Lah Imam Syafi'i itu terkenal ikut Abu Bakar, yaitu witir dulu. Imam Syafi'i itu witir dulu. Dan buka kadang satu pemain buka kalau boleh tempat sholat sunnah. Jadi sepenak gitu terus mangga awake ben ra bingung. Waduh, ini di masjid ini habis tarawih kok witir dulu. Padahal Nabi bilang penutup. Nah, nanti malam kan saya pengennya tahajud. Akhirnya orang witir, Pak. Bali, saya turu keturun, bengi ra tangi. Padahal ora oleh witir, ora oleh tahajud. Oleh niat. Oleh niat nggih. Ini kuwi wae lah apa. Wis jago. Ya ora apa. Wis semesane nang ngono ya oleh niat wis apa ya. Sempurna. Ya oleh niat. Nggih, pokoke wis lakoni mawon iki. Ana kesempatan lakoni ora ya. Wis penting dingelem. Ya aja pura-pura kaya sok tergiur ngoten mon, Pak. Iso lakoni. Walaupun apa? Satu rakaat. Jadi Sayyidina Utsman itu autara bi rakaatin wa khatama fihal Quran. Sayyidina Utsman itu kalau salat witir satu rakaat wa khatama fihal Quran. Tapi yang dibaca Quran khatam. Jadi witirnya itu satu. Tapi yang dibaca Quran khatam, Pak. Orang kok dulu. Dulu terkenal ya kan masa ibadah Imam Nawawi meriwayatkan 2 rakaat tapi tetap khatam ya. Tapi di kitab lain menerangkan autaro bi rakaatin. Sayyidina Utsman itu kalau witir cuma 1 rakaat tapi yang dibaca Quran khatam. Iya, jadi nggak usah bisa bayangin kita baca Quran semalaman khatam itu kan nggak bisa. Kira-kira bacanya apakah kayak anak TPQ gitu? A'udzubillah, nggak mungkin kan? Oh, itu pasti udah iya kan? Orang witir itu kan batasannya sampai subuh. Kita baca Quran dari awal sampai juz 30. Mulai setar ba'da isya. Khatam enggak subuh? Belum. Kalau bacanya standar kayak kita katakan belum khatam. Orang kita 1 juz itu 45 menit. Iya. Kalau 1 juz 1 jam aja sudah 24 jam lebih kan? 1 juz setengah jam selesai enggak subuh? Enggak ya? Belum selesai ya? 1 juz setengah jam, macamnya cepet loh. Cepet gini. 1 juz no. Jenengan 1 juz berapa menit? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Seminggu kan. Seminggu ya. Oh iya. 2 hari. Oh bagus ya. Tahun bisa tahun. Ya wis. Sak tekane lah. Iki ngaji adab ya seenggaknya kita pura-pura napa? Wis pura-pura kok koyo arep nglakoni ngoten Pak. Muga-muga kalau Gusti Allah dituntun nggih, mbok iso nglakoni tenan. Nggih pengen, sementing pengen sik niat nek kembali nang niat nang iku. Niat pengen. Niate Allah. Kan niate nggih. Pak ingkun ta mongko lamun ana sapa sira iku aziman nejo atau berencana lagi yang milai ing atase salat tahajud. Pak akhir mongko ngakhirna sapa sira al-witra ing witir liyakuna supaya ana apa akhir salatika bil laili iku akhir salatika akhir salat sira bidali ing dalem wengi iku witron ganjil. Jadi ini pesan Imam Ghazali sesuai Nabi perintah Nabi, jika Anda aziman itu berencana nanti malam akan sholat tahajud. Kalau ada rencana ya, aziman itu maknanya apa? Nejo atau rencana. Jika berencana malam kok qiyamul lail, ya sudah, maka sholat witirnya akhirkan nanti ya, biar sholat witirnya itu bisa menjadi sholat penutup. Aziman, fa in kunta apa? Aziman. Ada rencana nggak nanti malam tahajud? Kalau nggak ada, mending sekarang witir. Malah kalau ini bolak-balik matur. Niato sholat nopo tahajud. Ojo ngasih tinggal ke niat, Pak. Meskipun bedino ora tahajud, dimulai saiki bedino niat tahajud.
kudu dilatih karena wis oleh napa ganjaran nggih. Thomas takil pada dalik bimudzakarati ilmu. Ini kan kita andai kata soal witirnya pada isya ya Pak ya. Pada apa? Kok badiah ya. Setelah kita sholat witir, Thomas tahil tumuli ketungkul sapa sira atau sibuk pada dalika ing dalem sawise witir, bimudzakarati ilmin kelawan ngeling-eling ilmu. Jadi ya kita udah pas ya habis isya ini kita ngaji ya. Mudzakarah ini mengingat ilmu. Al mutolaatin utawa ningali mutolaah kitab utawa mutolaah niku buka kitab, mempelajari. Jadi nek pas niki enggak ngaji, usahakan badai isya niku napa? Buka Pak, kitabnya buka. Sing nggo catatane napa? Buka. Niku anjurannya Imam Ghazali. Setelah sholat witir atau witirnya nanti malam nggak apa-apa, tapi setelah isya itu sibukkan ya, itu mustahil usahakan sibuk dengan mudzakarah ilmu. Kemarin apa ya ilmunya ya? Dieling-eling ya. Nah orang eling mutolaah kitab, kitabnya apa? Dibuka. Sing catatan sing ngerangan ya wis pokoke dieling-eling ngono. Opo iki terus. Kala-kala ngeling-eling. Wala atas lagi lan aja ketemu sapa sira billahi kelawan dolanan wal api nanti kesedolanan. Kaya kuno apa dari kamu mengkono mau apa kuno? Kaya kuno mongko ana apa zalika mengkono apa kuno? Apa zalika mengkono mutalaah kitab. Iku khatimatun pungkasan. Iku khotimatu amalika pungkasane pira-pira amal sira qoblana mika ing dalem sadurunge turu sira. Fa innamal a'mal mongko utawi pira-pira amal iku bi khawatimiha kelawan apa ku ditene? Pira-pira pungkasane amal. Pun ya pun rampung nggih sebelum tidur ini lagi. Habis ini bab adab apa? Tidur. Ini berarti bab besok ya bab tidur. Ini tadi diterangkan kata Imam Ghazali setelah witir atau sebelum witir ya, berarti kita witir malam, berarti setelah ba'da isya, setelah ba'diyah isya kita ngaji alhamdulillah. Yang enggak ngaji sibuk apa? Mengingat-ingat ilmu. Mudzakarah namanya, mudzakarah itu mengingat-ingat ilmu. Kalau enggak mutolaah kitab yaitu membuka pelajaran kemarin, dibuka Pak nggih, dibuka. Nek sekarang aku catatan nggih mudzakarah ngeling-eling. Pas jagongan karo kancane wingi apa ya gayane diskusi meneh. Ini yang witir nih. Oh witir ya, witir. Jadi sesok kan orang ngaji, tapi sesok selawatan. Nah, terus di sini dilarang oleh Imam Ghazali dan di apa ya, jangan sampai kita di jam itu hanya kita gunakan untuk dolanan. Dolanan itu ora ono manfaate nggih. Ya makanya alhamdulillah tembring ngaji bedino Pak. Akhirnya kita terhindarkan dari dolanan ya. Nah, kalau bareng ngaji kan mesti ngantuk kan mulai turu kan. Nah, tapi nanti kalau di bab yang melanggatul halal atau menikmati barang halal ya sudah kita nggak ngaji tapi di rumah sama anak dan istri. Sama anak dan istri itu kalau cara wali adalah cara untuk mengalihkan daripada saya bersama selingkuhan. Atau pikiran-pikiran buruk itu pasti akan hilang ketika kita sama anak dan istri. Jadi dinikmati tenang. Jangan sampai kita sama anak istri di rumah merasa tidak nyaman. Berarti saat itu kita pengennya ketemu selingkuhan pasti itu. Saya di rumah kok nggak merasa nyaman sama anak istri. Ya nanti pikiran kita pengen ngaji ngono apa itu wali tapi itu pikirannya ngeres. Nah, kita ini sama anak istri kan seneng kan gitu. Dasarnya dianggap biasa, itu kalau wali juga dinikmati betul. Sing rubiane karo bojo. Karo bojo wis kok sing menawa mesra. Nggih. Karena itu itu Niku barang halal ya. Barang halal itu wajib dinikmati. Pokoknya intinya kalau setan itu akan bingung, akan tersiksa ketika mukmin itu melakukan sesuatu yang penting hukumnya halal. Wis opo wae Pak. Niki kelas tinggi niki adab niki. Barisak mau ngeling-eling apa buka kitab ngeling-eling ilmu. Kelas tinggi iki. Nek iso ya sesuk didosak iki. Nek ra iso sing penting lakoni barang halal. Zatul halal itu menikmati perkara halal.
Jangan sampai ketaatan yang kita miliki itu menjadi kesengsaraan. Jadi pikiran kita kenikmatan itu adalah kemaksiatan. Jangan sampai kita nikmat di dalam kemaksiatan. Saat ini kita sudah merasa enak di dalam ketaatan, harus kita syukuri. Karena kalau tidak, jangan-jangan kita ini berangan-angan nikmatnya ketika maksiat. Kita ngomongan itu damai kan kalian suami istri, damai enggak? Damai. Itu kalau nggak damai, bisa-bisa Allah desain pikiran kita ini nikmatnya harus nyari apa? Maksiat. Pengen nong dano nyapa wong itu enak, nong omah sumpek jenengan. Ngerti bojo ngamukan lho sumpek kan. Hari itu kan hati, nong omah bojo ngamukan ganjaran betul, ganjaran. Lu terserah. Anak mereka malah nambah dosa karena niatnya nopo nyawang wong wedok. Ini kelas tinggi ya. Sebut sesudah ba'diyah sholat witir. Kalaupun tidak witir, sibukkan kita sudah yang ngaji. Nah, kalau kita nanti pas nggak ngaji, berarti usahakan mudzakarah ilmu. Nah, kalau nggak mudzakarah ilmu, membuka pelajaran atau disebut mutolaah kitab. Jangan sampai kesibukan malam sebelum tidur hanya kita gunakan billahwi wal abi, yaitu mainan. Main-mainan itu artinya tidak ada apa manfaatnya. Game online gitu. Game online gitu. Slot ya. Slot totoan betul itu. Asli ning Oh asli ning. Masalahnya game niku ya dulu pernah dibahas oleh Mas Sail di pondok itu pernah membahas tentang undian. Dulu kan belum zamannya Android, tapi ramai di TV ada undian itu loh, yang kirim surat nanti tadi undi ya, terus berhadiah itu loh, itu dibahas juga. Terus oleh hadiah. Lah nek game secara itu yang penting nggak totoan ya. Cuma untuk mengalihkan maksiat bisa nggak? Bisa. Yang penting tidak totoan. Saat kita main game di situ nggak ada makna hibah, nggak ada makna apa-apa. Dan kita yakin betul saya main game sadar saat ini saya tidak nyuri, tidak zina, tidak hibah, tidak ngeluh, tidak apa lagi. Tidak totoan jelas ya. Kalau totoan jangan dibahas. Ya, kalau totoan itu sudah langsung haram ya. Misalkan nggak totoan hanya main-main HP game ya. Kita yakin saat main game ini pengalihan daripada saya maksiat. Ya betul apa ya sebenarnya dia ngomong nih. Saya ngerti memang pelaku sama Allah ya. Kalau orang lain itu nggak tahu. Makanya di akhir sebelum tidur ini ditutup dengan amal-amalia. Amal-amalia itu akan menjadi penutup kita sebelum tidur. Usahakan yang bermanfaat, jangan sampai yang apa sia-sia. Pun makin mau terus gini sih malah di adab. Nah yang besok nopo adab dulu turun di kono adab Pak orang waton bangkong orang adab. Ya Allah alam bisawab al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah adada ma khalaqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.